Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mata kuliah sanitasi total berbasis masyarakat, materi yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini yaitu komunikasi dan advokasi yang efektif dalam pemicuan STBM. Jadi, komunikasi ini sangatlah penting ya dalam berinteraksi, termasuk komunikasi dalam promosi maupun pemberdayaan masyarakat, ya. Nah, komunikasi adalah proses ya, proses pertukaran informasi, pertukaran ide, pertukaran buah pikiran atau perasaan ya antara si komunikator dengan komunikan. Komunikator itu penyampai pesan dan komunikan itu penerima pesan, ya. Jadi komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang pesannya ini ya dapat diterima oleh si komunikan, ya. Nah, dapat diterima, dapat dipahami dan direspon ya, direspon langsung seperti yang diharapkan oleh si komunikator. Demikian. Nah, tujuan dari pembelajaran ini ya, jadi setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa mampu menjelaskan konsep komunikasi dan advokasi dalam pengujian STBM, kemudian mampu memahami peran komunikasi dan advokasi pada proses pemicuan dan mampu menganalisis strategi komunikasi dan advokasi yang efektif dan mampu merancang contoh kegiatan komunikasi dan advokasi ya untuk pemicuan STBM ya dengan bermain peran nantinya di kelas. Nah, komunikasi itu sebuah proses pertukaran informasi atau ide atau perasaan dan atau makna antara dua orang atau lebih ya melalui kata-kata itu verbal ya yang dikatakan dengan verbal ya dan melalui gerak tubuh ya itu dikatakan nonverbal. Nah, dan itu berlangsung secara langsung dari dua arah dalam pemicuan STBM. Eh, dan dalam komunikasi tentu saja eh, tidak sedang berbicara dengan diri sendiri ya, melainkan berkomunikasi dengan orang lain. Nah, ini disebut juga eh, komunikasi interpersonal ya. Jadi komunikasi dua arah seperti itu. Nah, komunikasi dalam konteks pemicuan adalah eh, proses pertukaran pesan antara fasilitator ya yang melakukan pemicuan itu fasilitator dan masyarakat ya yang dipicu tentunya ya, yang bertujuan untuk membangun pemahaman bersama yaitu agar ini masyarakat benar-benar mengerti mengapa perilaku hygiene ya sesuai dengan 5 pilar STBM itu ya ini penting bagi kesehatan mereka. Nah, kemudian juga untuk menggugah kesadaran dan rasa memiliki ya. Jadi komunikasi dua arah ini dapat membantu masyarakat untuk menyadari masalah sanitasi yang ada di lingkungan mereka tanpa merasa digurui seperti itu. Kemudian juga dapat menumbuhkan perubahan perilaku dari hasil komunikasi itu ya dapat menumbuhkan perubahan perilaku ya. Jadi dengan pertukaran pesan itu memungkinkan ya fasilitator untuk mengajukan pertanyaan, pematik
mendorong refleksi warga, membantu warga dalam hal mengambil keputusan, ya. Nah, seperti itu. Kemudian pemicuan, ya, jadi komunikasi dalam pemicuan. Komunikasi pemicuan STBM ini, ya, adalah proses fasilitasi yang bertujuan membangkitkan kesadaran kritis masyarakat terhadap kondisi sanitasi di lingkungannya, ya. Jadi itu pemicuan STBM itu. Nah, di sini nih ada terkait dengan komunikasi ini, ya, ada komunikasi verbal dan nonverbal, ya. Nah, kalau yang nonverbal ini itu dengan gestur tubuh, ya, gerak tubuh, ya, juga untuk mata, ya, kemudian ya, sentuhan bisa, ya, dengan sentuhan. Nah, seperti itu. eh dan bahasa tubuh lainnya lah seperti itu, ya. Nah, jenis-jenis komunikasi, ya, jenis-jenis komunikasi itu ada komunikasi interpersonal seperti yang di awal saya sampaikan tadi, ya, artinya eh, mohon maaf, komunikasi intrapersonal, ya, komunikasi intrapersonal yaitu dalam diri sendiri. Nah, apa itu komunikasi intrapersonal dalam diri sendiri? Apa ya, seseorang itu bicara sendiri, ya? Enggak seperti itu maksudnya, ya. Jadi komunikasi intrapersonal ini proses komunikasi yang terjadi di dalam diri seseorang atau eh, tanpa melibatkan orang lain, ya, secara langsung. Nah, komunikasi intrapersonal ini berupa dialog internal seperti eh, ber- berpikir, merenung, itu kan bentuk dialog itu, ya. Kemudian untuk menilai seseorang gitu, ya. Itu juga komunikasi interpersonal, ya. Jadi untuk menilai seseorang, kemudian eh, pengambilan keputusan. Nah, itu juga hasil dari komunikasi intrapersonal, ya, komunikasi dalam diri sendiri. Nah, eh, kemudian komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal itu antar individu, yaitu komunikasi eh, yang proses komunikasinya berlangsung antara dua orang atau lebih secara langsung, ya, baik secara tatap muka maupun melalui media tertentu dengan adanya umpan balik segera, ya. Media tertentu apa? Eh, Walaupun tidak tatap muka langsung bisa dengan eh, apa, bersurat atau dengan mengirim WhatsApp, ya, pakai cat-catan seperti itu, ya. Eh, eh, Kemudian, nah, itu namanya komunikasi interpersonal, ya. Jadi dalam komunikasi interpersonal ini, ya, eh, dapat memungkinkan, ya, terjadinya pertukaran emosi, sikap, dan juga pertukaran makna secara mendalam, ya. Jadi seperti itu. Eh, Kalau dalam eh, dalam pemberdayaan masyarakat bisa konseling, ya, konseling sanitasi di rumah tangga itu, ya. Nah, itu juga komunikasi dua arah, ya, seperti itu. Kemudian ada komunikasi kelompok, ya, ya, komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini
merupakan proses penyampaian pesan yang terjadi dalam sekelompok orang yang berinteraksi ya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, anggota kelompok ini saling mempengaruhi dan eh, ikut berpartisipasi ya di dalam komunikasi itu. Nah, komunikasi kelompok ini eh, dapat bersifat kelompok kecil maupun kelompok besar ya. Jadi kira-kira dalam satu kelompok itu antara 5 sampai 15 orang ya, dan komunikasi kelompok ini berlangsung secara langsung ya dan interaktif serta eh, partisipasif ya. Jadi ada partisipasi diskusi lah gitu ya, diskusi kelompok ya. Bentuknya kan ada partisipasi di situ karena bentuknya itu adalah diskusi kelompok ya. Kemudian musyawarah desa, musyawarah masyarakat desa MND, MMD ya, musyawarah masyarakat desa itu komunikasi kelompok contohnya di dalam pemberdayaan masyarakat. Terus apa lagi ya? eh Misalnya pertemuan kader, ya kader kesehatan dan tokoh masyarakat, ya seperti itu. Jadi peran penting di dalam komunikasi kelompok ini yaitu untuk mendorong kesepakatan bersama, ya, atau komitmen secara kolektif dan eh, menggerakkan aksi sosial, ya seperti itu. Nah, kemudian yang keempat itu jenis komunikasi massa. Nah, komunikasi massa itu seperti apa? Yaitu komunikasi massa ini merupakan penyampaian pesan melalui media massa ya kepada masyarakat ramai atau halayak luas ya yang sifatnya heterogen ya, tidak homogen masyarakat itu dan eh, dan komunikasi ini ya bersifat satu arah atau terbatas ya dalam eh, dalam umpan balik ya. Jadi, nah pesan ini biasanya di dalam komunikasi massa ini disampaikan secara serentak dan menjangkau banyak orang ya dalam waktu yang sama. Contohnya apa? Contohnya misalnya kampanye ya. Kampanye apa? Kampanye STBM sanitasi total berbasis masyarakat melalui media TV atau radio atau media sosial ya, media sosial apa itu eh, bisa eh, YouTube, bisa apa namanya eh hmm, bisa TikTok, bisa apalagi itu ya, bisa Facebook dan sebagainya ya. Nah, seperti itu. Nah, juga poster juga bisa termasuk komunikasi massa ya. Bentuknya poster atau spanduk yang ditempelkan masyarakat itu akan bisa melihat. Kemudian video, video edukasi tentang kesehatan lingkungan itu sebagai contoh komunikasi massa. Nah, jadi eh, dan ini perannya penting ya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat secara luas dalam waktu yang singkat seperti itu. Nah, kemudian ciri-ciri komunikasi yang efektif yaitu ada empati. Empati ini ya mampu merasakan dari sudut pandang orang lain ya. Jadi eh, misalnya ibu ya, ibu merasa empati dengan si A ya. Jadi ibu mampu nih merasakan dari sudut pandang kalau ibu ini jadi si A itu seperti apa misalnya seperti itu ya. Jadi itu bentuk empati. Hmm. Jadi terkait dengan kemudian yang kedua adalah eh,
kejelasan pesan ya, ciri-ciri komunikasi yang efektif itu adanya kejelasan pesan ya. Nah, di sini eh, kejelasan pesan ini informasi disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti ya. Jadi kalau eh, dan ini kejelasan pesan ini eh, juga biasanya disesuaikan ya dengan eh, lawan bicara kita ya. Kalau eh, apa namanya eh, komunikan kita atau lawan bicara kita itu masyarakat umum ya, maka pesan ini perlu disampaikan dengan bahasa yang sederhana ya. Misalnya apa ya? Hmm, ya, bahasa yang sederhana lah yang umum digunakan oleh masyarakat ya. Seperti misalnya kalau tinja gitu ya, tidak semua masyarakat paham apa sih tinja gitu ya. Maka eh, gunakan bahasa yang sederhana apa kotoran manusia gitu ya. Seperti itu. Eh, Kemudian yang ketiga yang mendengarkan secara aktif ya. Jadi mendengarkan secara aktif ini eh, bentuk memberikan perhatian penuh ya saat lawan bicara kita ya sedang menyampaikan eh, pendapatnya seperti itu ya. Nah, kemudian yang keempat itu umpan balik langsung. Jadi ciri-ciri komunikasi yang efektif itu apabila si komunikator menyampaikan kepada si komunikan itu dan direspon ya, kemudian direspon oleh si komunikan ya, dan setelah direspon itu kemudian langsung ada apa namanya umpan balik ya jawaban dari si komunikator itu ya seperti itu. Jadi umpan balik langsung langsung ada umpan balik jawaban langsung ya atau respon langsung. Kemudian kesetaraan, ciri-ciri komunikasi yang efektif itu adanya kesetaraan ya antara si komunikator dengan komunikan ya. Jadi tidak ada gap gitu ya. Tidak ada gap yang misalnya merasa ada yang lebih derajatnya lebih tinggi daripada misalnya ya si komunikator nih menonjolkan diri bahwa dia eh, dalam segala hal derajatnya lebih tinggi dari si komunikan. Itu tidak boleh seperti itu ya. Maka tidak akan efektif komunikasi yang disampaikan itu ya. Jadi harus adanya kesetaraan ya di sini tanpa merasa lebih tinggi si atau tanpa merasa lebih tinggi atau ada yang merasa sampai atau ada yang pihak lain merasa direndahkan. Tidak boleh seperti itu. Kemudian eh, peranan komunikasi dalam pemicuan STBM. Yang pertama itu peranan komunikasi dalam pemicuan STBM yaitu menggali masalah ya, menggali masalah sanitasi ya. eh Mohon maaf. Jadi pertama membangun hubungan awal. Nah, ini terlilit ini headsetnya jadi. Jadi peranan komunikasi dalam pembicaraan STBM itu pertama membangun hubungan awal. Ya. Eh, Dalam hal ini membangun hubungan awal itu ya eh, membangun ya. Jadi ini dapat dengan membangun hubungan awal ini langkah pertama itu maka dapat membantu fasilitator ya. Fasilitator itu yang melakukan pemicuan ya. Itu dikatakan fasilitator ya. Jadi dapat membantu fasilitator untuk diterima oleh masyarakat ya.
dalam pemberdayaan masyarakat tentunya ya, dan menciptakan suasana yang eh, nyaman dan terbuka ya. Nah, ini jadi pertama membangun hubungan awal nih. Jadi melalui misalnya melalui tanya jawab langsung ya. Nah, ini nanti kita bisa role play ya atau bermain peran di kelas nanti ya. Jadi melalui tanya jawab langsung eh, fasilitator ini ya, maka fasilitator akan bisa menggali kondisi nyata yang dialami oleh masyarakat. Kemudian yang kedua menggali masalah sanitasi. Nah, jadi ini eh, peranan yang kedua itu menggali masalah sanitasi. Jadi fasilitator ini setelah melalui tanya jawab tadi ya, melalui tanya jawab ini, maka fasilitator ini bisa menggali kondisi nyata di masyarakat ya, terkait dengan masalah sanitasi yang terjadi di masyarakat terus apa gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga menstimulasi kesadaran kritis ya. Nah, jadi eh, untuk langkah yang ketiga ini fasilitator ya memancing ya. Jadi fasilitator ini harus mampu memancing reaksi masyarakat eh, melalui dialog ya. Jadi melalui dialog yang menggugah nih ya. Ya mulai dialog yang menggugah ini nanti kita bisa role play ya. Jadi eh, ini apa pada kegiatan hmm, penelusuran ya, penelusuran wilayah jalannya tinja gitu ya. Penelusuran masalah di lapangan ya terkait misalnya ada lokasi buang air besar sembarangan di wilayah yang akan kita lakukan pemicuan. Kemudian yang keempat mendorong komitmen kolektif ya. Jadi di sini peranan komunikasi dan pembicaraan STBM terkait dengan mendorong komitmen kolektif ini fasilitator eh, mampu mengajak masyarakat ya membuat keputusan dan komitmen bersama untuk perubahan ya untuk perubahan yang tadinya misalnya masyarakat buang air besar di sungai nah kemudian masyarakat ini eh, berkomitmen setelah berkomunikasi dengan fasilitator kemudian berkomitmen bersama ya eh, untuk tidak lagi ya berkomitmen bersama atau secara kolektif ya untuk tidak lagi buang air besar sembarangan di sungai atau di mana di tempat yang terbuka ya. Nah ini komitmen untuk melakukan perubahan perilaku ya. Kemudian yang kelima memfasilitasi perubahan perilaku. Nah di sini eh, dalam hal komunikasi ya jadi fasilitator ini eh, melakukan komunikasi yang persuasif ya dan suportif ya untuk membantu masyarakat berani apa namanya berubah dan mempertahankan perubahan itu ya. Jadi eh, eh, fasilitator ini harus mampu memfasilitasi perubahan perilaku itu ya. Jadi nah kemudian nah, ini saya berikan contoh praktek komunikasi dalam pemujian STBM ya. Jadi dalam pembicaraan STBM ini, misalnya ini contohnya, ini fasilitator nih ya, fasilitator eh, berkomunikasi nih dengan eh, komunitas ya. Jadi
atau dengan kelompok masyarakat ya. Jadi begini misalnya apa namanya percakapannya atau komunikasinya. Bapak-bapak, kalau ada lalat hinggap di kotoran dan setelah itu hinggap di makanan kita, kira-kira apa ya yang terjadi? Nah, gitu. Jadi ini bentuk komunikasi dalam pembicaraan STBM. Ya. Nah, kemudian warga, ya makanannya jadi kotor, bisa kena penyakit. Nah, itu kan memancing ya. Jadi komunikasi dalam STBM, dalam pembicaraan STBM itu ingat bahwa fasilitator itu apa memerankan dirinya sebagai murid, ya, masyarakat itu sebagai guru. Jadi umumnya murid itu seperti apa sih eh, dalam komunikasi di kelas? Kan seperti itu ya. Murid dalam komunikasi di kelas kan lebih banyak bertanya, ya, dan guru itu menjelaskan. Nah, seperti itu. Jadi fasilitator itu memerankan dirinya sebagai murid dan masyarakat itu me- harus kita posisikan sebagai guru, ya. Nah, dengan demikian, maka masyarakat ini tidak merasa digurui, ya, tidak merasa digurui karena fasilitator ini bertanya, ya. Dengan bertanya seperti itu, dengan kalimat pertanyaan, maka eh, itu bentuk menggali informasi, bentuk menggali informasi sehingga akan meluncur nih ungkapan-ungkapan atau keluhan-keluhan atau masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, seperti ini kan. Kemudian juga masyarakat akan terpancing nih untuk berpikir gitu ya. Terpancing untuk berpikir, mengungkapkan eh, hal yang eh, hal yang misalnya yang perlu disampaikan secara benar. Misalnya seperti ini contoh ini kan. Maka di sini pertanyaan dari fasilitator itu untuk memancing eh, sejauh mana sih pengetahuan masyarakat terkait dengan bahaya tinja ya, bahaya kotoran manusia itu bagi kesehatan ya kan. Di sini masyarakat menjawab, oh ya, eh, makanannya akan jadi kotor dan bisa terkena penyakit. Nah, itu kan berarti kan bentuk pemicuan pengetahuan ya. Nah, kemudian fasilitator menjawab lagi nih. Ini saya contohkan ya, Ibu contohkan. Jadi, iya betul, itu yang membuat diare, ya. Nah, dan ya, ya betul itu yang membuat diare akan menyebar cepat ya, karena kotoran kita tidak dikelola dengan benar. Nah, seperti itu. Jadi, fasilitator ini eh, eh, akan bertanya, kemudian mendapatkan respon, kemudian fasilitator akan menguatkan nih, menguatkan eh, memperkuat respon dari masyarakat itu, seperti itu ya. Jadi, nah di dalam komunikasi ini yang perlu diperhatikan adalah teknik komunikasinya ya. Jadi teknik komunikasinya itu eh, yang digunakan itu ya bahasanya sederhana, pertanyaannya terbuka, kemudian pendekatannya itu tidak menggurui, ya. Kemudian membangun pemahaman secara logis, ya, pemahaman secara logis seperti itu, ya. Jadi ingat itu dalam pemicuan memang eh, gampang-gampang susah, ya, gampang-gampang susah seperti itu. Nanti kita praktek lah ya. Kemudian contoh yang kedua ini. Kalau yang tadi contoh praktek komunikasi dalam pembicaraan STBM. Nah, ini contoh yang kedua ini membangun komunikasi dengan empati, ya. Jadi eh, ini fasilitator nih contoh percakapannya ya. Jadi eh, kata fasilitator ini, saya tahu membangun jamban itu tidak mudah, tapi
Kalau kita saling bantu, apakah kita bisa mulai dari satu rumah dulu, ya, seperti itu. Nah, kemudian warga menjawab, bisa. Mungkin kami bisa mulai gotong royong hari Minggu. Nah, jadi kan ini pertanyaan-pertanyaan fasilitator ini bentuknya adalah eh, apa ya? Pertanyaan ya. Jadi komunikasi dari fasilitator ini bentuknya pertanyaan. Jadi m- memancing jawaban dari warga ya. Jadi itu bentuk pemicuannya. Nah, mm, di sini kan eh, apa namanya membangun komitmen dengan empati. Nah, di sini kan ada kata-kata yang menunjukkan adanya empati. Nah, saya tahu membangun jamban itu tidak mudah. Nah, kan kayak itu, tidak mudah. Jadi fasilitator tuh tahu juga gitu ya, membangun jamban itu tidak mudah gitu. Tapi kalau kita saling bantu, ya, apakah kita bisa nih mulai dari satu rumah dulu kan seperti itu. Jadi teknik komunikasi yang digunakan di sini yaitu empati terhadap kondisi masyarakat. Kemudian ada ajakan kolaboratif, ini kan ada ajakan kolaboratif. Kemudian muncul komitmen secara kolektif, ya kan? Muncul komitmen secara kolektif. Jadi kesimpulannya ya, komunikasi interpersonal, komunikasi dalam STBM gitu ya. Nah, ini atau komunikasi interpersonal, komunikasi dua arah ya, antara saat antara dua orang atau lebih kan ini ya, lebih berarti kelompok gitu ya. Nah ini penting ya, jadi eh, penting dalam pemicuan STBM. Karena apa? Karena menyentuh aspek pengetahuan, sikap dan sosial masyarakat ya. Kemudian juga dapat membantu fasilitator nih ya dalam menciptakan perubahan perilaku secara sukarela ya, secara sukarela nih ya kan dia akan melakukan gotong royong tanpa paksaan. Juga dengan demikian ini akan membangun kepercayaan dan keterlibatan aktif warga dalam program STBM seperti itu ya. Nah, kemudian apa sih prinsip-prinsip komunikasi yang efektif? Ya, pertama ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Pertama empati. Ya, empati tadi di awal sudah dijelaskan ya. Jadi tadi ciri-cirinya ada empati. Nah, prinsipnya juga empati ya. Ciri-cirinya pertama empati, prinsipnya juga yang pertama empati. Prinsip-prinsip komunikasi yang efektif pertama empati ya. Jadi empati itu kan kemampuan memahami perasaan, apa, perasaan, perspektif, perspektif orang lain dan kondisi orang lain tanpa merasakan juga kondisi orang lain ya, tanpa menghakimi ya. Misal contohnya yang seperti tadi di slide yang sebelum ini kan bahwa fasilitator itu memahami keterbatasan warga ya, keterbatasan ekonomi warga ya, dan tidak menyalahkan gitu ya. Namun mengajak bersama-sama mencari solusinya ya kan. Kemudian masyarakat tadi kan menyanggupi gitu ya, menyanggupi untuk gotong royong seperti itu. Kemudian prinsipnya juga membangun kepercayaan ya, Ah, mampu membangun kepercayaan ya. Jadi eh, supaya apa? Supaya aman, udah ada keterbukaan, saling menghargai ya. Jadi harus mampu membangun kepercayaan. Ya. Nah, ini contoh dalam hal membangun kepercayaan seperti apa sih misalnya ya. Jadi contohnya misalnya gini, eh, eh, supaya merasa dihargai ya, maka menggunakan sapaan akrab ya. Jadi ini perlu kalian perhatikan ya penjelasan ibu ini ya. Jadi
eh, fasilitator ini harus mampu membangun kepercayaan dengan eh, langkah langkah menggunakan sapaan ya, menggunakan sapaan akrab. Kemudian juga mendengarkan ya, mendengarkan eh, apa namanya keluhan atau masukan dari masyarakat ini ya tanpa menyela. Jadi harus menjadi pendengar yang baik lah istilahnya gitu ya. Juga eh, menghormati adat adat istiadat setempat atau struktur sosial setempat ya. Jadi supaya masyarakat nih percaya nih ya, ada rasa dihargai, ada keterbukaan, ada merasa nyaman seperti itu ya. Kemudian prinsip yang ketiga itu kejelasan pesan ya. Kejelasan pesan eh, di sini kejelasan pesan dapat Ibu sampaikan bahwa eh, dalam menyampaikan informasi ya yang perlu diingat itu dengan bahasa yang sederhana ya seperti yang sebelumnya Ibu sampaikan juga pada penjelasan sebelumnya ya. Jadi sederhana dan jelas sesuai dengan konteks lokal ya. Jadi tidak menggunakan bahasa yang masyarakat setempat tidak memahami. Misalnya kalau bahasa yang umum kita gunakan di kesehatan lingkungan terkait dengan kotoran manusia kan feses ya. Nah, jangan menggunakan bahasa feses ya. Nanti tak paham apa sih feses ya. Nah, itu harus dihindari ya. Jadi gunakan bahasa awam itu kotoran seperti itu ya. Eh, Kejelasan pesan tadi ya. Kemudian yang keempat aktif mendengarkan. Nah, aktif mendengarkan juga ini ada kaitannya dengan kepercayaan. Jadi harus aktif mendengarkan ya. Eh, jadi sebagai fasilitator ini, eh, misalnya ada masyarakat yang menyampaikan masalahnya nih. Jadi fasilitator ini harus mendekat, kemudian mendengarkan, aktif mendengarkan ya, dengan penuh perhatian ya, mendengarkan dengan penuh perhatian pada orang yang sedang masyarakat yang sedang menyampaikan masalahnya atau sedang berbicara ya. Eh, jadi kemudian eh, harus mampu merespon secara tepat ya. Misalnya contohnya gini. Ya, jadi contohnya yaitu fasilitator itu mencatat dan menanggapi curhatan warga ya tanpa memotong pembicaraan seperti penjelasan tadi di awal juga udah Ibu sampaikan ya. Kemudian kesetaraan, kesetaraan juga Ibu udah sampaikan. Jadi eh, ciri-ciri atau prinsip-prinsip itu sebenarnya sama ya. Tadi di awal juga pada ciri-ciri komunikasi yang efektif juga adanya kesetaraan dan prinsipnya juga iya, jadi adanya kesetaraan. Jadi tidak ada yang merasa lebih tinggi ya. Biasanya fasilitator merasa oh lebih tinggi dari masyarakat, tidak boleh seperti itu ya. Kalau merasa lebih tinggi berarti dengan dalam waktu yang bersamaan merendahkan masyarakat ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Jadi itu bukan prinsip dari komunikasi yang efektif dalam pemicuan ya, bukan kalau seperti itu. Nah, kemudian eh, respect terhadap budaya lokal ya. Jadi respect itu eh, fasilitator ini harus mampu menyesuaikan gaya komunikasi dengan nilai adat dan norma masyarakat setempat ya. Jadi hindari ya, jangan sampai menyinggung kebiasaan setempatnya. Jadi tidak boleh menyinggung kebiasaan setempat atau misalnya bahkan kebiasaan setempat itu bisa dijadikan kekuatan lokal ya harusnya dalam pemicuan ya harus dijadikan kekuatan lokal dalam pemicuan seperti itu. Hmm, kemudian
memberikan umpan balik ya. Jadi fasilitator ini harus mampu memberikan ap- atau menyampaikan apresiasi dan koreksi dengan cara membangun ya. Jadi misalnya contohnya begini, apa ya? Oh, kata misalnya gini ya, Pak, eh, melihat ke lapangan misalnya, Bapak ini sudah mulai nih menggali lubang, ya. Nah, itu langkah luar biasa, gitu. Langkah luar biasa itu, Pak. Nah, berarti kan tinggal bikin penutupnya ya, biar semakin aman seperti itu. Nah, itu contohnya seperti itu. Jadi gunakan bahasa yang sesuai ciri-ciri maupun prinsip dari komunikasi yang efektif. Ya, itu sebagai eh, yang Ibu dapat contohkan ya. Jadi kalian perhatikan bagaimana sih cara berbicara dan bersikap. Maka harus banyak menata eh, pembicaraan kita sebelum melakukan pemicuan seperti itu. Kemudian ini simulasi singkat ya dapat Ibu sampaikan kepada kalian bahwa simulasi singkat komunikasi dalam pemikiran STBM. Nah, jadi eh, situasi di sini situasinya misalnya fasilitator menemui warga yang enggan membangun jamban karena merasa tidak mampu dan tidak melihat manfaatnya ya. Jadi masyarakat ini juga enggan membangun jamban karena merasa tidak mampu secara ekonomi dan tidak melihat manfaatnya. Ini misalnya kasusnya, case-nya gitu ya. Jadi ini sebagai contoh komunikasi yang tanpa prinsip komunikasi ya. Ingat tanpa prinsip komunikasi. Contoh percakapannya. Hmm, Kalau Bapak tidak bangun jamban, itu bikin warga lain bisa sakit. Jangan egois dong Pak, misalnya gitu ya. Jangan egois ya. Nah, seperti itu. Nah, ini harus dihindari gaya bicara seperti ini, ya, bahasa seperti ini dalam komunikasi eh, interpersonal dalam pembicaraan STBM ya. Jadi ini eh, kata-kata ini adalah contoh komunikasi tanpa prinsip ekonomi. Nah, lalu dari eh, contoh yang ini juga akan saya contohkan juga eh, kata-kata yang dengan prinsip komunikasi eh, menggunakan prinsip komunikasi ya. Seperti ini contohnya. Saya paham Eh, saya paham, Pak, kondisi ekonomi saat ini memang sedang sulit. Memang sedang sulit, Pak. Tapi kalau kita bisa cari cara gotong royong, mungkin kita bisa mulai dari yang sederhana. Kan seperti itu, Pak. Nah, bagaimana kalau kita pikirkan bersama solusinya? Seperti itu ya. Nah, ini baru eh, dengan prinsip komunikasi ya. Jadi tidak menghakimi ya, tidak menghakimi, tidak menjatuhkan perasaan warga. Jadi pentingnya prinsip-prinsip komunikasi ini di dalam pemicuan yaitu eh, dapat menggugah kesadaran masyarakat ya, karena perubahan perilaku tidak bisa dipaksakan. Nah, jadi ini butuh pendekatan secara manusiawi. Juga ya eh, pentingnya prinsip-prinsip komunikasi eh, pemicuan STBM ini juga dapat mendorong aksi kolektif. Nah, dan aksi kolektif ini ya dibutuhkan kepercayaan, ya, hubungan yang setara dan komunikasi yang terbuka gitu ya, seperti itu. Juga dapat dengan prinsip komunikasi pemicuan ini, maka akan membangun keberlanjutan perilaku bersih ya. Jadi komunikasi yang suportif ini akan memotivasi masyarakat menjadi
bahan ya. Jadi komunikasinya bentuknya itu mendorong ya, bukan menghakimi. Jadi prinsip yang digunakan itu empati, kesetaraan, kejelasan pesan, respect terhadap budaya, umpan baliknya tuh yang positif ya. Jadi harus ada umpan balik yang positif. Kemudian bagaimana membangun komunikasi yang efektif? Ya. Jadi membangun komunikasi yang efektif yaitu bagaimana komunikan memiliki strategi ya, komunikator ya. Eh, Komunikator ini memiliki strategi membangun komunikasi yang efektif ya, baik verbal maupun nonverbal. Nah, strateginya yaitu pertama mengetahui siapa sih mitra bicara kita ya. Jadi, komunikasi yang efektif ini ingat ya, jadi penyampaian pesan yang dilakukan secara verbal dan nonverbal ya. Nah, ingat komunikasi nonverbal dalam berkomunikasi tentu saja tidak bisa memisahkan ya dalam komunikasi verbal ini ya tidak bisa memisahkan komunikasi nonverbal. Contohnya, kalau kita berkomunikasi verbal, pasti kita juga diikuti oleh gestur tubuh kita ya, gestur tubuh maupun kontak mata ya, ekspresi wajah, misalnya wajahnya ramah atau wajahnya apa ya jutek gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian dari gestur tubuh yang terbuka menerima masukan gitu ya atau anggukan kepala itu kan berarti kan eh, merespon ya, respon baik gitu ya. Nah, kemudian apalagi ya itu jadi artinya komunikasi verbal ini eh, menjadi komunikasi interpersonal yang efektif, maka tidak terlepas juga adanya dukungan dari komunikasi yang nonverbal seperti itu. Jadi eh, mengapa komunikasi tidak hanya bergantung pada pesan verbal saja? Ini pertanyaan ya. Pertanyaan, pertanyaan Ibu nanti sebagai tugas kalian harus jawab. Ya, jadi mengapa komunikasi tidak hanya tergantung pada pesan verbal saja? Mengapa? Eh, Berikan ya contohnya ya, contohnya seperti apa? Kemudian yang kedua, yang pertama itu terkait dengan membangun komunikasi yang efektif terkait dengan komunikasi verbal dan nonverbal, ya. Itu mengetahui siapa sih mitra bicara kita, ya. Jadi dalam komunikasi ini kita atau seseorang ini harus menyadari benar dengan siapa kita ini bicara, ya. Dengan siapa kita ini berbicara. Apakah dengan misalnya Pak Camat atau Pak Lurah atau bidan desa atau tokoh masyarakat atau kader ya. Ya. Jadi mengapa kita harus mengetahui dengan siapa kita berbicara? Karena dengan mengetahui lawan kita bicara atau audien kita, maka kita harus cerdas dalam memilih kata-kata ya. Diulang-ulang tadi di awal juga ya. Harus cerdas dalam memilih kata-kata, dalam menyampaikan informasi ya dari buah pikiran kita ini. Oleh karena itu ya, kita harus memakai bahasa yang sesuai dan mudah dipahami oleh audiens. Nah, ya pertama ini harus mengetahui ya. Jadi siapa mitra bicara kita?
Kemudian yang kedua mengetahui apa sih tujuan komunikasi. Nah, ya. Jadi di sini fasilitator pemicuan tentunya ya. Ini kan ingin menyampaikan informasi mengenai pelatihan pengelolaan sampah misalnya. Pengelolaan sampah berarti pilar keempat ya. Pilar STBM yang keempat. Nah, eh, misalnya melakukan pengelolaan sampah ya, di wilayah kecamatan si A. Hmm. Mulai kita pikirkan nih, apa sih pendekatan komunikasinya, ya kan? Nah, kemudian atau mungkin diketahui nih masyarakat telah memiliki jamban ya. Namun masyarakat masih membuang pampers ya, masih membuang pampers di yang masih terdapat tinjanya, misalnya masih terdapat tinja balita itu membuang pampersnya di TPS. Nah, ini kita ini ingin mengusulkan penyuluhan ke pihak kecamatan, misalnya terkait dengan perilaku masyarakat, mamut-mamut biasanya mama muda tuh ya yang membuang pempes ya eh, untuk dari kotoran balitanya yang tidak dibersihkan dulu nih. Nah, lalu apa pendekatannya komunikasi yang digunakan pada Pak Camat? Ya, jadi ada hubungannya dengan advokasi juga, komunikasi dan advokasi ya. Jadi advokasi ini tidak terlepas juga dari komunikasi ya. Jadi nanti akan ada sendiri materi advokasi. Nah, jadi apa pendekatan komunikasi yang digunakan pada terhadap Pak Camat gitu ya, pada Pak Camat ya, misalnya seperti itu. eh Kemudian juga misalnya ya eh, beda kasus kan tentu saja beda komunikasi. Kemudian misalnya di suatu daerah diketahui bahwa masyarakat desa itu ya sudah ber PHBS nih, sudah berperilaku hidup bersih dan sehat. Nah, ingin membuat jamban dan TPS ya. Tapi mereka tidak memiliki cukup biaya misalnya. Jadi untuk menyediakan dana atau biaya untuk pembuatan TPS ini secara kontan ya eh, tentu saja eh, kesulitan misalnya seperti itu ya. Nah, maka masyarakat ini eh, ternyata hanya mampu membayar secara mencicil pada misalnya penyedia jasa. Apa pendekatan komunikasi yang digunakan untuk mewujudkan jamban dan TPS ya dari fasilitator ya. Jadi masyarakat ini udah paham PHBS, tapi dia ingin mewujudkan ini loh, misalnya TPS gitu ya, karena contohnya aja ibu pendidikan ibu di daerah Kakap itu ya, eh, desa Kakap, TPS-nya cuma satu itu pun hanya di pasar, nah, misalnya seperti itu ya. Misalnya masyarakat nih ingin mewujudkan TPS gitu ya, tapi keterbatasan biaya, maka apa yang perlu disampaikan oleh fasilitator sebagai bahan solusi? Nah, bagaimana cara pendekatannya? Kan masyarakat mampunya mencicil misalnya seperti itu. Maka fasilitator memberikan solusi. Oh, mencicil berarti fasilitator memberikan masukan solusi. Oh, bisa dengan cara arisan. Dengan cara arisan dan eh, apa namanya? Komunikasi juga dengan atau advokasi dengan misalnya toko bangunan untuk bisa apa memberikan bahan bangunan dengan cara mencicil nanti masyarakat dengan cara mencicil. Nah, itu bisa seperti itu ya. Kemudian mengetahui mengetahui budaya atau kultur nih. Ini juga penting nih ya. Tadi eh, udah di awal udah Ibu sampaikan juga ya terkait dengan mengetahui budaya atau kultur.
Kemudian eh, mengetahui bahasa juga udah ya tadi strategi di atas. Jadi antara eh, ciri-ciri, prinsip dan strategi itu sebenarnya pembahasannya tuh sama ya pengertiannya. Jadi terkait dengan penjelasan saya ini, maka akan timbul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan tujuan komunikasi dan mengapa harus diketahui sebelum berkomunikasi? Kenapa? Ya. Jadi jawabannya, tujuan komunikasi adalah hasil yang ingin dicapai toh dari proses komunikasi. Nah, yaitu agar apa? Agar pesan yang disampaikan terarah, jelas, dan sesuai dengan kebutuhan komunikasi itu, ya kan? Kebutuhan dari komunikan. Ya. Begitu. Kemudian terkait dengan, oh ya Ibu ingin sampaikan juga eh, terkait dengan perlu Ibu jelaskan terkait dengan ini budaya atau kultur ya. eh Mengetahui budaya atau kultur itu penting ya. Nah, jadi kan gini ya, pada saat berkomunikasi ini harus diingat ya. Ada peribahasa mengatakan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, ya kan? Artinya dalam berkomunikasi kita harus memperhatikan dan menyesuaikan diri dengan budaya atau kebiasaan setempat ya, atau kebiasaan masyarakat setempat. Misalnya contoh kayak gini, ya. Eh, Fasilitator nih dalam berbicara ini ya, eh, sambil menunjuk ya, menunjuk sesuatu dengan telunjuk ya kepada orang yang lebih tua atau lebih tinggi kedudukannya ya. Nah, itu. Nah, ini di daerah Jawa Barat atau Jawa Tengah ini dianggap kurang sopan dan kurang ajar ya. Walaupun mungkin di daerah lain itu biasa-biasa saja. Ya, ingat apa yang dapat kalian rasakan misalnya ada orang temennya ngomong tuh pakai nunjuk-nunjuk nih, nunjuk-nunjuk, nunjuk-nunjuk wajah sambil ngomong tuh cukup mulut saja, jangan pakai nunjuk-nunjuk pakai telunjuk. Itu eh, ingat di daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah itu merupakan tindakan tidak sopan, bukan lagi kurang sopan, tidak sopan. Ibu aja marah ya kalau ibu pernah ya ada sejawat ibu ya ngomong pakai nunjuk-nunjuk langsung apa ya tepas tangannya gitu ya rasanya tuh tersinggung gitu ya nggak sopan gitu ya main tunjuk-tunjuk. Nah itu sebagai contoh itu ya mungkin di daerah lain hal yang biasa tapi kok di daerah Jawa itu tidak sopan ya orang bisa tersinggung. Nah itu jadi itu harus diperhatikan tuh budaya atau kultur daerah setempat atau sebagai contoh misalnya contoh lain yaitu di daerah Sumatera Utara ya orang ini kan biasa bicaranya dengan intonasi atau dengan suara yang keras. Maka, apakah orang di luar Sumatera itu harus mengimbangi pula dengan nada yang keras? Ya kan? Nah, dalam hal ini misalnya orang Sunda. Orang Sunda itu kan udah kita kenal ya orangnya lemah lembut ya, ngomongnya lemah lembut gitu ya. Bahasanya itu halus ya. Nah, kalau berbicara dengan orang Batak itu apakah harus menyesuaikan intonasi eh, bahasa di orang Batak berbicara gitu ya, dengan bahasa yang tinggi gitu kan. Nah, enggak perlu ya, jadi enggak perlu mengikuti seperti itu karena orang ini masyarakat umumnya sudah memahami orang Jawa Barat ini bicaranya lemah lembut gitu ya. Enggak
ndak ndak ngomongnya intonasinya tinggi. Nah, kalau ngikutin bahasa setempat, bahasa misalnya di Sumatera itu ngikutin bahasanya tinggi, bisa jadi orang Sumatera itu yang diajak untuk apa yang diberikan pemicuan itu akan merasa tersinggung gitu ya. Ngapa sih kok ini ngomongnya kok intonasinya tinggi, padahal orang Sunda itu kan sebenarnya tidak begitu intonasi bahasanya kan seperti itu ya. Jadi eh, jangan mengikuti bahasa apa namanya, tidak perlu juga mengikuti gaya bahasa orang setempat gitu, akan menimbulkan kesalahpahaman gitu ya. Jadi eh, akan menimbulkan kesalahpahaman atau salah tafsir dari pihak lain. Lalu dari ini timbul pertanyaan nih dari mengetahui budaya dan kultur. Bagaimana budaya atau kultur itu akan mempengaruhi proses komunikasi? Nah, bagaimana? Ini pertanyaan. Maka ya jawabannya itu budaya ini mempengaruhi cara berbicara, sikap, gestur, dan cara menafsirkan pesan. Ya. Nah, perbedaan budaya ini dapat menyebabkan kesalahpahaman ya jika tidak dipahami dengan baik. Jadi itulah yang budaya mempengaruhi proses komunikasi ya. Jadi akan menimbulkan kesalahpahaman ya. Jadi budaya juga mempengaruhi gaya berbicara, sikap dan gestur ya. Nah, jadi cara berbicara, intonasi ya, gitu. Eh, gestur ya, gestur itu tadi pakai tunjuk-tunjuk gitu. Nah, itu. Hmm. Jadi eh, hati-hati ya, jadi jangan hindari yang sekiranya dapat menimbulkan kesalahpahaman gitu ya. Terus eh, terkait dengan budaya itu juga sebenarnya ya, eh, pemahaman budaya ini ya, eh, untuk menghormati ini penting ya, untuk menghormati nilai dan kebiasaan mitra bicara ya, sehingga komunikasi dapat berlangsung dengan lancar ya, tanpa tanpa menimbulkan konflik atau kesalahpahaman. Kemudian eh, terkait dengan bahasa, ini bahasa juga penting ya. Akan Ibu jelaskan bahwa pada saat berkomunikasi ini sebaiknya memahami bahasa mitra bicara kita atau audien kita ya. Nah, jadi ini eh, tidak berarti komunikator ini harus memahami semua bahasa dari mitra bicara ya. Nah, eh, karena apa? Karena ada kata-kata yang menurut etnis tertentu merupakan hal yang lumrah, tapi menurut etnis lain merupakan hal yang tabu. Nah, ini perlu dipelajari ya. Jadi eh, mungkin etnis yang lain menganggap itu hal yang lumrah, tapi bagi etnis lain itu merupakan hal yang tabu untuk dikatakan atau memiliki arti yang berbeda ya. Arti yang berbeda misalnya eh, terkait dengan makanan misalnya ya. Hmm. Ibu sering juga kalau bicara itu eh, seolah orang lain tuh paham, padahal nggak paham. Contohnya bisa gini, ibu kan suka tuh makan biji nangka direbus gitu ya, ibu tuh suka. Nah, biji nangka itu apa sih kalau dalam bahasa Jawa? Itu kan beton ya. Bahasa Jawa tuh biji nangka tuh beton. Jadi ibu kadang ngomong gini, "Eh, enak tuh beton tuh eh, direbus, eh, dimakan, gitu kan. Terus, katanya dari pihak lainnya. Nah, ini pembicaraan biasa di tempat apa apa ibu dengan teman-teman. Bu Sang makan beton.
gitu ya. Makan beton, mampu makan beton, kan gitu. Oh, eh, akhirnya setengah bercanda teman-teman tuh ya, bilang gitu. Baru ibu tersadar, oh iya, beton. Beton itu kan bahasa Jawa untuk biji nangka. Ibu berpikir orang di luar Jawa paham, ternyata tidak paham gitu ya, karena beton itu merupakan nama apa namanya, nama wujud bangunan gitu ya. Hmm, apa sih beton itu ya, tembok beton atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kadang dalam hal makanan kita nih menurut bahasa Jawa beton itu nangka, biji nangka, tapi di tempat lain itu betonnya bangunan yang keras itu loh. Jadi kan lucu kok biji nangka dimakan ya, beton gitu dimakan, wah masa mampu makan nano tembok cor-coran kan gitu ya. Terus ada juga misalnya gini, nah perlu juga dipahami misalnya yang memiliki arti berbeda juga ucapan nangkatok nih, nangkatok. Menurut bahasa Sunda berarti nangka saja, nangkatok gitu kan. Bahwa itu nangka saja ya. Tetapi untuk orang Jawa itu akan lain artinya. Nangkatok itu berarti eh, di dalam cana ya, di dalam cana dalam. Seperti itu. Ya kan? Apa itu yang ada di dalam cana dalam? Kan kayak gitu ya. Nah, itu artinya akan berbeda arti dan makna gitu kata-kata itu. Eh, Kemudian ada lagi ya, contohnya lain, eh, misalnya menurut orang Sunda ya, orang Jawa Barat ya, orang Jawa Barat bilang kalau bujur itu kan apa? Bujur itu ternyata dalam bahasa Jawa Barat itu artinya pantat, maaf ya, pantat. Nah, padahal kalau di luar Jawa itu bujur itu kan garis lurus ya, garis lurus, garis membujur. Nah, ini eh, kalau melakukan komunikasi atau pemicuan di Jawa Barat, hindari kata-kata bujur, ya, hindari kata-kata bujur, karena akan bermakna lain, ya, seperti itu. Nah, itu makanya komunikan atau fasilitator, komunikator atau fasilitator ini perlu mempelajari bahasa setempat di mana kita akan eh, melakukan pemicuan ya. Dalam hal ini bahasa yang sensitif gitu ya. Dicari, dipahami betul, dicari tahu bahasa yang sensitif supaya kita menghindari bahasa yang sensitif itu ya. Jadi begitu. Eh, Kemudian, nah ini sebagai contoh ya komunikasi eh, eh, dengan siapa kita berbicara ya. Jadi ini ada dua kelompok nih, dua kelompok yang sedang berkomunikasi. Di sini ada kelompok, ada ini kan komunikasi interpersonal ya, komunikasi dua orang atau lebih ya. Nah, eh, komunikasi interpersonal tentu saja komunikasi adanya timbal balik respon gitu ya antara komunikator dengan komunikan. Nah, di sini ini si komunikan ini sedang berbicara, sedang melakukan advokasi lah barangkali ya seperti itu dengan Pak Camat nih ya. Nah, jadi dia mengatakan seperti ini. Terima kasih setelah panjang lebar ya melakukan advokasi ditutuplah percakapan itu dengan ucapan terima kasih atas atensinya ya kan. Kalau yang diajak bicara ini Pak Camat tentu saja Pak Camat paham gitu ya. Ya karena udah umum digunakan di dalam rapat-rapat di dalam pemerintahan atensi ya seperti itu. Tapi
kalau dibawa kata-kata atensi dalam komunikasi interpersonal dengan masyarakat awam, ya, itu akan bingung. Maka pilihan kata-katanya yaitu terima kasih atas perhatiannya. Seperti itu. Karena atensi itu artinya perhatian. Ya, jadi seperti itu. Ah, jadi eh, ingat komunikasi itu perlu memperhatikan siapa lawan bicara kita. Lalu advokasi, ya, advokasi itu dalam konteks pemicuan STBM yaitu upaya untuk mempengaruhi dan memperoleh dukungan dari siapa? Yaitu dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan atau pengaruh. Nah, advokasi ini diperlukan agar proses pemicuan berjalan lancar dan berkelanjutan, terutama dalam dukungan kebijakan dan sumber daya. Ya. Nah, sasaran advokasi pemicuan STBM itu siapa? Ya, sasaran itu pertama adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai pengambil keputusan. Ya, jadi kepala desa dan perangkat desa ini kan sasaran utama ya, pertama ya, em, dan kedua kedua tokoh ini ya, ini kan memiliki kekuasaan formal ya dalam pengambilan kebijakan dan tingkat tentu saja di tingkat desa ya. Jadi oleh karena itu dukungan mereka ini sangat menentukan keberhasilan di dalam pemicuan STBM. Nah, eh, apa kira-kira peran kepala desa dan perangkat desa? Ya, nah, perannya itu memberikan izin dan dukungan resmi dalam hal pelaksanaan STBM. Maka ini pertama perlu dilakukan advokasi ya, perlu melakukan advokasi pada perangkat desa dan kepala desa ya. Kemudian karena mereka juga menetapkan kebijakan atau peraturan desa terkait sanitasi ya, dan juga eh, biasanya perangkat desa atau kepala desa ini mengalokasikan dana desa untuk kegiatan STBM ya. Jadi memiliki sumber daya ya. Jadi juga eh, kepala desa dan perangkat desa ini eh, memiliki apa ya? hmm, Memiliki kewajiban ya untuk menggerakkan aparat desa dan masyarakat untuk berpartisipasi ya. Jadi kalau tanpa dukungan kepala desa dan perangkat desa, maka pemicuan STBM ini akan sulit berjalan secara optimal ya. Dan juga sulit berkelanjutan ya. Jadi itulah eh, eh, sasaran advokasi pertama. Kemudian sasaran advokasi yang kedua itu tokoh masyarakat dan tokoh agama. Ini biasanya kedua kedua tokoh ini sebagai panutan masyarakat ya. Jadi kalau tokoh agama ini biasanya memiliki pengaruh sosial dan moral yang kuat di tengah masyarakat. Nah, mereka ini sering menjadi rujukan dalam bersikap dan berperilaku ya, umumnya seperti itu. Jadi peran dari tokoh masyarakat dan tokoh agama ini di dalam pemikiran STBM itu menjadi contoh nyata perilaku sanitasi yang sehat, juga dapat menyampaikan pesan STBM dalam kegiatan sosial dan keagamaan, ya misalnya di ceramah-ceramah masjid, ya kemudian kalau kegiatan sosial misalnya tokoh masyarakat ini kegiatan sosial juga dapat menyampaikan ya terkait dengan eh, apa namanya perilaku penerapan eh, perilaku sanitasi total berbasis masyarakat ya. Kemudian juga tokoh masyarakat dan tokoh agama itu juga dapat membentuk norma sosial untuk menghentikan buang air besar sembarangan ya. Hmm, Misalnya masyarakat atau tokoh agama itu negur masyarakat yang buang air besar di sungai. Nah, alasannya gini, eh,
itu kan air sungai itu digunakan untuk berwudu ya. Kalau digunakan untuk berwudu, orang buang air besar di situ kan itu najis ya. Itu kan najis dapat membatalkan kesucian orang yang akan eh, beribadah kan seperti itu. Nah, tentu saja kalau masyarakat yang beragama, ya, apalagi misalnya lingkungannya Islam, dia akan merasa berdosa gitu ya, karena akan apa namanya membatalkan kesucian orang berwudu. Juga tokoh masyarakat dan tokoh agama ini juga dapat menguatkan komitmen masyarakat melalui pendekatan budaya dan agama, ya. Jadi pendekatan budaya dan agama tokoh agama ini bisa mengutip ya ayat-ayat di dalam misalnya Islam itu di dalam Al-Quran ya tentang apa misalnya yang merusak lingkungan itu kan ada teguran dari Tuhan bagi masyarakat yang merusak lingkungan. Buang air besar sembarang itu kan dapat merusak lingkungan kan seperti itu ya. Kemudian, nah ini advokasi kepada tokoh masyarakat dan agama ini membuat pesan pemikiran lebih mudah diterima oleh masyarakat dan eh, lebih mudah ditaati ya seperti itu. Kemudian sasaran yang kedua itu sasaran advokasi yaitu kepada kader kesehatan. Apa sih kepentingan kader? Misalnya, kalau kader kesehatan ini kan ujung tombak ya dalam pelaksanaan STBM di tingkat masyarakat. Umumnya seperti itu. Jadi mereka ini berinteraksi langsung ya, kader kesehatan ini berinteraksi langsung dan rutin dengan warga. Nah, karena apa? Karena peran kader itu membantu pelaksanaan pemicuan STBM ya, melakukan pendampingan dan edukasi pasca pemicuan, kemudian memantau perubahan perilaku sanitasi masyarakat, juga menjadi penghubung ya antara masyarakat dan tenaga kesehatan. Nah, jadi advokasi kepada kader ini bertujuan meningkatkan kapasitas atau motivasi dan berkelanjutannya kegiatan STBN di lapangan. Nah, kemudian sasaran yang kelima dari advokasi pemicuan STBM yaitu pihak puskesmas dan lintas sektor. Nah, ini ya, jadi di sini pihak puskesmas atau lintas sektor itu ya lintas sektor seperti kecamatan, dinas kesehatan, dinas lingkungan hidup atau sektor terkait misalnya CSR ya. CSR itu apa namanya perusahaan yang dapat mendukung upaya sanitasi lingkungan atau misalnya kelompok Karang Taruna gitu ya yang juga dapat dikerahkan ya untuk mendukung sanitasi total berbasis masyarakat seperti itu ya. Nah, karena peran dari puskesmas dan lintas sektor ini ya dapat memberikan pendampingan dan apa, supervisi teknis ya. Kemudian dapat menyediakan data kesehatan dan sanitasi. Seperti puskesmas itu kan dapat menyediakan data kesehatan dan sanitasi, kemudian dapat melatih fasilitator dan kader STBM ya. Kemudian itu siapa yang dapat melatih fasilitator dan kader STBM? Tentu saja misalnya pihak dinas kesehatan ya atau dinas lingkungan hidup ya. Kemudian misalnya kemudian apalagi ya terkait dengan mengkoordinasikan dukungan lintas sektor ya. Jadi advokasi kepada puskesmas dan lintas sektor ini diperlukan untuk memastikan pemicuan STBM berjalan sesuai standar dan kebijakan yang berlaku. Eh, jadi, eh, kesimpulannya, sasaran advokasi dan pemicuan STBM ini mencakup berbagai pihak dengan peran yang saling melengkapi. Ya, jadi kepala desa dan perangkat desa ini eh, terkait dengan kebijakan dan anggaran, kemudian tokoh masyarakat dan agama ini memiliki pengaruh sosial dan keteladanan, kemudian kader kesehatan dan sanitasi ini
merupakan pelaksana lapangan, ya kemudian puskesmas dan lintas sektor ini eh, memiliki dukungan teknis dan pembinaan. Jadi perlu ini kolaborasi di antara ini keempat ini, ya, dan inilah sasaran advokasi eh, fasilitator sebelum melakukan pemicuan kepada masyarakat. Ini yang perlu dilakukan advokasi. Ingat ya, jadi kalian bermain peran, nanti bermain peran, inilah sasaran advokasi kalian. Jadi siapkan eh, bentuk komunikasinya, komunikasi advokasinya. Oke, di akhir PowerPoint nanti ada tugas. Tugas untuk membuat apa namanya komunikasi interpersonal dalam hal advokasi pemicuan. Nah, tujuan advokasi dalam pemicuan. Apa sih tujuannya? Yaitu pertama mendapatkan izin dan dukungan formal pelaksanaan pemicuan ya. Jadi advokasi ini dilakukan untuk memperoleh izin dan dukungan formal dari pemerintah desa, pemangku kepentingan terkait dengan perangkat desa ya. Jadi dukungan formal ini penting ya. Agar apa? Agar kegiatan pemicuan memiliki legitimasi hukum dan sosial ya. Serta ya dapat dilaksanakan tanpa ada hambatan. Harapannya seperti itu ya. Makanya perlu dilakukan advokasi ya. Nah, jadi kemudian menggerakkan peran tokoh lokal dan perubahan perilaku. Nah, ini. Jadi tokoh lokal di sini seperti tokoh masyarakat atau agama ya. Tadi udah disinggung, udah dijelaskan juga di awal ya. Hmm. Kemudian ketiga mendorong alokasi dana desa untuk sanitasi. Nah ini ya. Jadi oleh karena itu perlunya juga apa namanya eh, melakukan advokasi itu ya sasarannya tadi ya kepala desa dan perangkat desa. Kemudian tujuan advokasi berikutnya itu menjamin eh, tindak lanjut pasca pemicuan ya. Jadi kalau semua sudah dilakukan advokasi ya, eh, para pengambil kebijakan tadi eh, dan tokoh agama serta tokoh masyarakat itu, maka eh, akan menjamin keberlanjutan dari upaya pemicuan dan pasca pemicuan ya. Jadi akan menjamin keberlanjutan pasca pemicuan atau tindak lanjutnya. Nah, strateginya advokasi pemicuan. Strategi yang dapat dilakukan antara lain ini terkait dengan advokasi ya. Tadi kan strategi komunikasi, ini strategi advokasi. Jadi audiensi dan dialog dengan pemangku kepentingan strateginya. Nah, audiensi dan dialog ini ya eh, umumnya dalam pertemuan resmi atau informal antara pelaksana STBM dengan pemangku kepentingan ya. Hmm. Siapa saja pemangku kepentingan, eh, kepala desa, perangkat desa, tokoh masyarakat tadi yang disebutkan di awal ya. Jadi tim STBM ya, tim STBM ini harus melakukan audiensi dengan kepala desa, menjelaskan rencana pemicuan dan meminta dukungan pelaksanaan ya dengan cara diskusi ya, juga diskusi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat ya, eh, dan untuk memasukkan pesan nih kepada tokoh agama, memasukkan pesan terkait dengan sanitasi dalam ceramah keagamaannya ya. Eh, Kemudian juga advokasi ke misalnya ke BPD, BPD eh B- ya BPD desa mengenai kebutuhan anggaran sanitasi misalnya seperti itu. Eh
Kemudian ya menunjukkan manfaat yang berikutnya itu menunjukkan manfaat kesehatan dan ekonomi ya di sini. Jadi selain menunjukkan masalah ya, advokasi ini juga harus menekankan manfaat yang akan diperoleh ya. Jadi tidak hanya ketika advokasi hanya datang membawa masalah ya, tapi harus menekankan bahwa ada manfaat yang akan diperoleh jika STBM berhasil dilakukan ya atau berhasil diterapkan ya. Jadi pendekatan ini ya lebih persuasif ya karena mengaitkan sanitasi dengan kesejahteraan masyarakat. Jadi manfaat yang ditonjolkan ya seperti misalnya penurunan penyakit diare dan infeksi ya. Jadi perlu disampaikan juga manfaatnya. Kemudian apalagi penghematan biaya pengobatan ya secara ekonomi kalau tidak masyarakat terhindar dari penyakit tentu saja terhindar dari pengeluaran yang mendadak ya untuk pengobatan. Nah, kemudian juga peningkatan peningkatan produktivitas kerja ya itu manfaatnya ya. Jadi kalau orang sakit kan tentu saja tidak bisa mencari nafkah ya. Nah, kalau sehat maka produktivitas kerjanya pun semakin meningkat ya. Dan eh, dengan lingkungan yang bersih dan nyaman itu akan membuat apa ya, membuat hati pun menjadi tenang dan damai kan seperti itu ya. Hmm, contoh misalnya ya terkait dengan ini menjelaskan ya menunjukkan manfaat ini ya menjelaskan bahwa desa ODF dapat menurunkan biaya berobat keluarga ya. Tapi ya kalau oh kalau advokasi ke tingkat perangkat pemerintahan dia paham tentang ODF. Tapi kalau kepada masyarakat itu pemicuan itu merupakan bahasa yang tidak umum didengar oleh masyarakat. Jadi hindari eh, kata-kata ODF ya seperti itu. Kemudian, kemudian membangun komitmen tertulis atau lisan. Nah, dalam hal ini komitmen ini kan bentuk kesepakatan dan tanggung jawab bersama ya yang menjadi dasar keberlanjutan dari pemicuan STBM ya. Jadi komitmen ini dapat bersifat tertulis ya atau formal atau dapat bersifat atau berupa lisan informal. Namun keduanya itu penting untuk memastikan tindak lanjut ya. Jadi komitmen tertulis ini biasanya memiliki kekuatan lebih kuat secara administrasi, sedang komitmen lisan ini berfungsi secara sebagai pengikat saja ya, pengikat moral dan sosial saja. Nah, maka sebaiknya sih gunakan komitmen secara tertulis ya. Jadi kalau secara tertulis kan ada penandatanganan nih berita acara komitmen dengan eh, komunitas ya apa apa namanya kelompok masyarakat gitu ya. Jadi kesimpulannya strategi advokasi dalam pembicaraan STBM ini harus dilakukan secara bertahap dan saling melengkapi ya. Eh, jadi dengan audiensi dan dialog. Nah, audiensi dan dialog itu untuk membuka ruang komunikasi. Eh, juga data sanitasi ini juga penting untuk memperkuat eh, pentingnya masalah itu ya. Jadi kemudian juga manfaat kesehatan dan ekonomi ini jangan lupa ya eh, harus dijadikan daya tarik solusi seperti itu ya. Kemudian nah integrasi komunikasi dan advokasi dalam pemicuan.
Ya, jadi komunikasi dan advokasi ini harus berjalan beriringan. Ya, advokasi ini dilakukan sebelum pemicuan. Ya, ingat advokasi dulu lakukan sebelum melakukan pemicuan. Jadi advokasi dilakukan sebelum pemicuan. Ini untuk mendapatkan dukungan awal. Ya, nah jadi eh, integrasinya ini dua hal yang tidak dapat dipisahkan, komunikasi dan advokasi. Kemudian komunikasi partisipasi dilakukan saat pemicuan ya komunikasi itu. Hmm, Jadi pada saat pemicuan berlangsung ini ya, jadi pendekatan yang digunakan adalah komunikasi partisipasif, partisipatif ya. Yaitu komunikasi dua arah yang melibatkan masyarakat secara aktif. Nah, fasilitator ini tidak memberikan ceramah, ya, tetapi memandu masyarakat untuk mengidentifikasi masalah sanitasi ya, kemudian menyadari risiko kesehatan dari perilaku yang tidak sehat, kemudian apalagi kemudian menarik kesimpulan dan merumuskan solusi bersama. Nah, jadi komunikasi partisipasi ini eh, akan memicu kesadaran, rasa tanggung jawab, dan komitmen kolektif dari masyarakat. Ya, kemudian advokasi lanjutan dilakukan untuk keberlanjutan program. Ya. Eh, jadi setelah pemicuan selesai, ini ya, advokasi ini tidak boleh berhenti, ya. Jadi tidak boleh berhenti dan harus berlanjut. Nah, advokasi lanjutan ini diperlukan untuk memastikan bahwa komitmen yang muncul saat pemicuan itu benar-benar ditindaklanjuti. Nah, advokasi lanjutan ini bertujuan untuk mendorong kebijakan atau peraturan desa terkait sanitasi, mengamankan alokasi anggaran, memastikan pendampingan, ya, monitoring dan evaluasi, mencegah masyarakat kembali kepada perilaku yang lama. Ya, ini jadi perlu nih advokasi lanjutan, ya. Hmm, jadi kemudian integrasi dan integrasi ini menjamin pengujian tidak berhenti pada kesadaran saja. Ya, jadi tanpa advokasi, pemikiran ini sering berhenti ya pada tingkat kesadaran dan niat. Umumnya seperti itu ya. Jadi tanpa komunikasi partisipatif, advokasi hanya menghasilkan kebijakan tanpa perubahan perilaku. Oleh karena itu, integrasi komunikasi dan advokasi ini sangatlah penting. Integrasi ini memastikan bahwa kesadaran masyarakat diikuti dengan aksi nyata. Jadi komitmen sosial ini didukung kebijakan dan sumber daya, ya. Kemudian perubahan perilaku ini dapat dipertahankan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi kesimpulannya, komunikasi dan advokasi dalam pemajuan sanitasi total berbasis masyarakat ini harus berjalan sebelum, saat, dan setelah pemicuan. Jadi ada apa ya eh, tiga tingkatan waktu ya sebelum, saat, dan setelah pemicuan. Ya. Nah, sebelumnya apa? Sebelum itu untuk memperoleh dukungan awal, saat pemicuan itu ya eh, komunikasi partisipatif untuk perubahan perilaku, kemudian setelah pemicuan advokasi lanjutan dan keberlanjutan. Ini perlu.
apa namanya terus ditekankan ya. Nah, ini tugas. Oke, tugas. Tugas, tugas untuk persiapan bermain peran ya, bermain peran atau role play ya. Jadi eh, kalian atau mahasiswa ini memerankan diri sebagai fasilitator STBM atau penggerak advokasi. Nah, kemana kepala desa dan tokoh masyarakat, kemudian kader kesehatan, ya, warga atau perwakilan masyarakat, ya kan? Warga atau perwakilan masyarakat tadi kan seperti tokoh masyarakat dan tokoh agama. Nah, makanya kalian harus memperhatikan satu persatu apa handout yang ibu sampaikan ya. Nah, tujuan tugas ini apa? Ya, tujuan tugas ini untuk melatih kalian supaya kalian terampil dalam melakukan advokasi ya untuk mendapatkan izin dan dukungan formal. Jadi juga untuk memahami strategi komunikasi persuasif dengan pemangku kepentingan ya. Kemudian juga untuk mengasah kemampuan membangun komitmen awal untuk pelaksanaan pemicuan ya. Kemudian juga meningkatkan pemahaman peran desa, tokoh masyarakat, dan kader kesehatan dalam advokasi. Nah, ini biasanya kalian belajar di saat mata kuliah STBM, nanti akan dipraktekkan saat akhir program ya. Akhir program kalian praktek kerja komunitas ya. Nah, itu kalian itu harus melakukan advokasi ke stakeholder, ya orang-orang berkepentingan dalam hal untuk kemudahan dalam kegiatan kalian. Eh, Jadi di dalam bangku kuliah kalian juga harus melatih gitu ya, melatih dengan bermain peran. Jadi ini jalannya role play ya. Kalian boleh tambahkan ini catatan ibu bahwa sebagai fasilitator STBM, kalian membuka pertemuan dengan menyampaikan tujuan, ya, audiensi dan pentingnya program STBM untuk kesehatan masyarakat. Nah, nanti diuraikan kalian membuatlah apa namanya percakapannya untuk dipahami, buat percakapan gitu ya. Kemudian kader kesehatan ya, jalan kepada kader kesehatan ini menyampaikan data singkat. Jadi nanti bermain peran ada yang menjadi fasilitator, ada yang menjadi kader kesehatan, ada yang menjadi kepala desa, ada yang menjadi tokoh masyarakat ya. Tokoh masyarakat ini ada tokoh agama atau tokoh masyarakat RW, RT seperti itu ya. Kemudian eh, kemudian fasilitator STBM dan kader ini memberikan penjelasan solusi, rencana kegiatan pembicaraan secara jelas dan persuasif. Nah, kepala desa dan tokoh masyarakat ini berdiskusi dan akhirnya memberikan dukungan. Nah, seperti itu ya. Ya, misalnya berupa izin, izin pelaksanaan, ajakan kepada warga. Nah, fasilitator ini mengajak semua pihak membuat kesepakatan atau komitmen awal secara lisan dan tertulis. Nah, seperti itu ya. Jadi ini alur eh, main perannya ya. Atau boleh kalian tambahkan lagi gitu ya. Ini sebagai garis besarnya saja akan lebih baik kalau kalian bisa memperkaya lagi ya alur itu ya. Eh, dan juga uraian kata-kata yang nanti dibuat ya. Hmm. Nah, nanti dari bermain peran itu ada penilaian. Penilaiannya itu ya kejelasan penyampaian pesan dan data. Bagaimana kalian cara menyampaikan pesan dan data, kemudian kemampuan menjawab keberatan dan kekhawatiran, nah, kemudian sikap persuasif dan empati dalam komunikasi, kemudian eh,
kemampuan membangun kesepakatan dan komitmen. Jadi manfaatnya ini nanti eh, me- kalian mempraktikkan komunikasi advokasi dan efektif ya. Mampu kan, jadi mampu mempraktekkan, kemudian mampu memahami dinamika sosial dan politis di tingkat desa, juga mampu melatih kerjasama dan negosiasi, dan juga kalian mampu meningkatkan kesiapan menghadapi situasi nyata di lapangan. Seperti contohnya tadi Ibu jelaskan, ketika kalian di akhir program kalian harus praktek kerja komunitas ya. Seperti kakak-kakak tingkat kalian saat ini sedang turun lapangan. Demikian, eh, terima kasih. Hmm, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.